Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi hari ini kita akan belajar materi tentang matematika. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Anak-anak tahu, banyak hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat, seperti misalnya menuliskan ketinggian suatu tempat, menuliskan suhu, dan menuliskan keuntungan atau kerugian dalam berdagang. Nah, pagi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa dapat mengenal macam-macam bilangan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dan menggunakan garis bilangan. Dan yang ketiga, siswa dapat membaca dan menulis lambang bilangan bulat positif dan negatif. Namun sebelumnya, kita kenalan dulu ya dengan garis bilangan. Siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan garis bilangan? Ya, benar sekali. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Nah, ini adalah contoh dari garis bilangan ya anak-anak. Bilangan bulat itu ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis bilangan ini. Pada garis bilangan terdapat bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu adalah bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari bilangan 1 ke atas dan seterusnya. Contoh bilangan positif itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan bulat positif ini, Bu Guru akan berikan contoh ya. Misalnya, bilangan 12 itu dibaca 12. Bilangan 27 dibaca 27. Anak-anak perlu diketahui bahwa bilangan bulat positif semakin ke kanan atau maju, itu bilangannya semakin besar ya. Berikutnya, yang terdapat pada garis bilangan adalah bilangan 0. Nah, bilangan 0 ini bukan termasuk bilangan positif ataupun bilangan negatif. Selanjutnya, yang terdapat pada garis bilangan yang lainnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Contoh bilangan bulat negatif itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan bulat negatif ini, semakin ke kiri atau semakin ke bawah, itu nilainya semakin kecil ya. Contoh penulisannya, di sini ada bilangan negatif 23. Dibaca negatif 23. Ada tanda strip atau tanda minusnya ya anak-anak. Dibacanya adalah negatif 23. Anak-anak perlu kalian ketahui bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu disebut juga bilangan asli ya. Nah, kemudian jika bilangan asli ini kita gabungkan dengan bilangan 0, maka bilangan ini disebut bilangan cacah. Nah, agar kalian lebih jelas, Bu Guru akan berikan contoh bilangan. Yang pertama adalah contoh bilangan asli, dimulai dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berikutnya contoh bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari bilangan 0 ya. Jadi bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berikutnya adalah contoh bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif ini juga dimulai dari angka 1,
yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Semakin ke kanan, semakin maju, maka bilangannya semakin besar ya. Selanjutnya adalah contoh bilangan bulat negatif, yaitu dimulai dari bilangan negatif 1, dilanjutkan dengan negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Semakin ke kiri, maka bilangan bulat negatif ini semakin kecil nilainya. Nah, itulah perbedaan bilangan ya anak-anak. Nah, agar kalian lebih memahami, Bu Guru akan berikan contoh ya. Bagaimana cara menuliskan bilangan 5, negatif 5, negatif 9, 1, negatif 7, dan negatif 8 pada garis bilangan. Penyelesaiannya seperti ini anak-anak. Pertama-tama, buatlah garis bilangan dan tulislah 0 di tengah-tengah garis bilangan seperti gambar berikut ini. Nah, seperti ini ya. Kalian buat garis bilangan dan tulislah bilangan 0 di tengah-tengah garis bilangan tersebut. Kemudian yang kedua, kalian tuliskan bilangan positif di sebelah kanan 0 dan bilangan negatif di sebelah kiri 0. Seperti ini anak-anak. Kemudian langkah ketiga, kalian letakkan dan tandai bilangan bulat yang diminta tersebut pada garis bilangan. Nah, kita tandai ya, dimulai dari bilangan 5. Kemudian negatif 5, negatif 9, 1, negatif 7, dan negatif 8. Nah, seperti itu anak-anak cara menuliskan bilangan-bilangan pada garis bilangan. Untuk contoh selanjutnya, coba kalian cermati cara membaca bilangan berikut ini ya. Negatif 9 itu dibaca negatif 9. 64 dibaca 64. Negatif 143 dibaca negatif 143. 2235 dibaca 2235. Dan negatif 60.768 itu dibaca negatif 60.768. Nah, itulah cara membaca bilangan ya anak-anak. Contoh berikutnya, kalian gunakan bantuan garis bilangan. Tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Nah, anak-anak, kalian buat garis bilangannya seperti yang Bu Guru buat berikut ini. Kemudian kita akan tandai bilangan negatif 4 dan juga bilangan positif 6. Kemudian kita akan mengetahui bilangan yang ada di antara bilangan negatif 4 dan juga bilangan positif 6. Jadi di sini terlihat ya, bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6 itu adalah bilangan bulat yang ada di antara negatif 4 dan 6. Bilangan tersebut adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itulah bilangan-bilangan yang ada di antara bilangan negatif 4 dan bilangan positif 6. Contoh berikutnya, coba kalian gunakan bantuan garis bilangan, tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. Kalian tuliskan terlebih dahulu ya garis bilangannya seperti berikut ini. Lalu kalian tandai. Ini adalah bilangan 2. Kita mundur ya 3 langkah ke arah kiri. 1, 2, 3. Nah, berarti kita bisa tentukan bahwa bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2 itu adalah bilangan negatif 1. Jadi bilangan bulat 3 satuan sebelum 2 itu adalah negatif 1 ya anak-anak. Nah, seperti itu cara menggunakan bantuan garis bilangan. Mudah sekali bukan? Sekarang saatnya kita berlatih. Coba kalian selesaikanlah soal-soal di bawah berikut ini. Coba kalian lengkapi pernyataan berikut. Caranya dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai ya. Yang pertama, pada malam hari suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Suhu Kabupaten Puncak itu adalah titik-titik derajat Celcius.
Nah, anak-anak perlu kalian ingat ya, bahwa jika ada pernyataan di atas, itu artinya bilangan tersebut adalah positif. Jadi, di sini suhu Kabupaten Puncak itu adalah 1 derajat Celcius. Karena di sini dinyatakan bahwa suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Jadi, sudah tahu ya, bahwa suhu Kabupaten Puncak itu 1 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Pusat gempa di Kota Padang itu adalah titik-titik meter. Anak-anak perlu ingat ya, di sini ada pernyataan di bawah permukaan air laut. Itu artinya bahwa bilangannya di bawah 0. Berarti penulisannya menggunakan negatif, sehingga pusat gempa di Kota Padang itu adalah negatif 20 meter. Selanjutnya yang ketiga, pesawat tempur milik TNI AU terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian pesawat tempur tersebut adalah titik-titik meter. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa di sini ada kata-kata di atas permukaan laut, itu artinya bilangannya adalah bilangan bulat positif, sehingga ketinggian pesawat tempur adalah 100 meter. Soal berikutnya, penyelam berenang pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan air laut. Nah, berapakah kedalaman penyelam tersebut? Anak-anak, di sini ada kata-kata di bawah permukaan air laut. Berarti ini artinya bilangan bulat negatif, sehingga kedalaman penyelam itu adalah negatif 45 meter. Selanjutnya, coba kalian isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat ya. Yang pertama, negatif 13. Dibaca titik-titik. Berikutnya, bilangan 234. Nah, ini bagaimana cara membacanya? Coba kalian tuliskan ya, 234. Soal berikutnya, titik-titik dibaca negatif 6.204. Soal selanjutnya, titik-titik dibaca 302.432. Nah, kalian tuliskan ya masing-masing bilangannya. Apakah bilangan tersebut negatif atau positif? Ayo berlatih selanjutnya, coba kalian gambarlah garis bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan berikut ini. Yang pertama, bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1. Yang kedua, bilangan bulat yang lebih dari negatif 3 dan kurang dari 7. Yang ketiga, bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik 1. Kemudian yang keempat, bilangan bulat yang terletak 4 satuan ke kanan dari titik negatif 2. Kemudian yang kelima, bilangan bulat yang terletak 5 satuan ke kanan dari titik negatif 3. Nah, coba kalian tuliskan ya, gambarkanlah garis bilangannya sesuai dengan pernyataan yang tadi sudah disebutkan. Nah, anak-anak, kalian bisa membuatnya seperti yang tadi sudah Bu Guru jelaskan ya. Pertama-tama, kalian buatkan terlebih dahulu garis bilangannya. Kemudian tentukan bilangan-bilangan yang diminta. Nah, seperti itu ya. Mudah sekali bukan? Kalian tuliskan latihan-latihan berikut ini di buku kalian dengan tulisan yang rapi. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah